Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malana Korwo. Saya dari kelas Ganjil Mahasiswa Universitas Salwaleo. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang red hat saya yang kali ini sudah sampai ke bagian kayaknya ini sudah yang berlalu ya. Yap, mungkin sudah di bagian using the command line. Kita semua diam itu, jadi semua terjemahkan terlebih dahulu. Kita sudah menerjemahkannya. Kemudian pertama adalah menggunakan baris perintah, dimana tujuannya untuk menggunakan terminal untuk menjalankan perintah. Nah, pada antarmuka teks Linux, seluruh layar menjadi umum pada komputer. Output sistem operasi ditampilkan pada mesin tik otomatis yang terhubung ke komputer mainframe melalui saluran telepon. Komputer modern menggunakan antarmuka teks untuk berinteraksi dengan fitur sistem. Antarmuka teks Linux secara teknis dikenal sebagai TTY, yang merupakan singkatan dari teletype jenis antarmuka. Jenis antarmuka ini umumnya disebut sebagai antarmuka baris perintah. Nah, ada beberapa sesi login. Yang pertama itu Linux menjalankan konsol virtual yang memungkinkan pengguna memiliki sesi login dan independen. Kontrol virtual ini juga disebut dengan konsol TTY. TTY pertama menjalankan pelayanan umum, Access Manager atau GDM, tempat Anda masuk sistem. Saat kita masuk ke dalam GNOME, sesi kita secara otomatis menempati TTY kedua. Meskipun lingkungan grafis diaktifkan, terdapat masuk ke mesin lokal dengan menggunakan konsol teks saja. Untuk menggunakan konsol teks saja berada ke TTY yang tidak terpakai, misalnya tekan Alt, Ctrl F3 untuk berada ke konsol virtual ketiga. Tidak seperti di desktop, sesi kontrol tidak mengunci dirinya sendiri setelah periode tidak aktif. Pastikan untuk menutup sesi setelah kita selesai bekerja. Kita juga dapat menutup sesi dengan mengetik exit atau dengan menggunakan Ctrl D. Untuk kembali ke sesi desktop, tekan Alt, Ctrl F2. Kemudian kita ada materi terminal Linux. Saya ke bahasa Inggrisnya dulu. Masuk ke lingkungan lab. Tunggu saja, jaringan agak jelek ya. Oke, sini sudah ada open konsolnya juga. Sangat lama, kita lanjut aja dulu. Kemudian ada terminal Linux. Antarmuka baris perintah Linux salah satu fitur populer dari sistem operasi ini. Terus berada antara konsol TTY akan merepotkan, jadi kita menggunakan aplikasi menurut perilaku TTY. Aplikasi ini umumnya dikenal sebagai terminal. Kontur dan aplikasi terminal sama-sama berjalan pada sistem operasi yang disebut Linux kernel, sebuah shell yang menyediakan prompt perintah, pintasan keyboard untuk perintah dengan lebih cepat, beberapa perintah bawaan, dan sejumlah fungsi praktis untuk pemrograman atau script shell. Sebagian besar distribusi Linux menggunakan shell bash. Aplikasi terminal pada desktop GNOME diberi nama yang intuitif, yaitu terminal. Untuk memunculkan aplikasi terminal, klik aktivitas di bagian kiri atas desktop. Kita udah kayaknya ya, belum ya. Sebelum kita klik aktivitas di bagian kiri atas desktop, ketikkan terminal di bila pencarian dan tekan enter. Atau setelah mengklik aktivitas, klik icon grid di panel bagian bawah layar untuk mengisi semua
terinstall dan pilih aplikasi terminal. Oke, kita bisa buka sesi kerjanya. Saya lihat dulu kurs sebelumnya itu diberitahu tentang apa isinya. Oke, sudah masuk ke dalam. Jadi tadi pada awalnya kita disuruh untuk masuk ke halaman Linux terminal. Klik activities and upload to desktop, tab terminal. Kita pertama masuk ke activity. Mana ya? Agak nge-lag ya teman-teman, soalnya jaringan kurang bagus. Kemudian oke, kemudian kita akan perform text on terminal application version like live graphic system to perform specific user activities. For instance, program such text ini adalah komen-komen yang ada di terminal, kita bisa pakai misalnya hostname, nah ini ada, kita bisa langsung lihat outputnya adalah workstation.lab.example.com sesuai. Kemudian kita bisa pakai hostname D atau hostname S, kita bisa lihat hostname D. Oh, hostname command be not found. Kalau hostname S, kemudian tidak ada juga ya, tidak temukan. Kemudian kita bisa pakai ID untuk mencari ID-nya kita akan tes. ID saya adalah 1000, student get 1000, grup 1000. Oke, ada ya. Kemudian in the following example, use the ID command with an option but no argument. The U option is specific to print only the user ID. The command assume the current user as the argument. Kalau misalnya ID user, oke, saya salah typing. Found. Oke. Oh, seperti ini kayaknya guys ya. Nah, itu dia. Berarti yang tadi hostname-nya saya juga salah ya. Nah, itu dia. Tadi saya salah. Hostname
comment, the option print the default user ID is different from the previous example. Bisa pakai ID strip view defaults, ID strip view defaults. Oke, 1001 ini untuk default target user for the comment. Oke, dia akan memprint default user ID di mana itu berbeda dari channel sebelumnya. Kemudian comment bisa mempunyai beberapa opsi dan masing-masing opsi itu tidak interchangeable between comments, dimana kita bisa melihat masing-masing opsi untuk tiap komen dengan cara kita mengetik tanda help option. The who comment show the user below the machine. Okay, $head there is $, kemudian help, sangat banyak ya keluar teman-teman. Oke, kemudian saya pakai $date. Kalau $date itu gimana? Sekarang adalah Januari 30. Oke, betul ya teman-teman ya. Kemudian terakhir time deck 1. Oke, time deck 1. Kayaknya saya yang salah sintaksnya ya. Itu dia mana ya? Oh, time date CTL or CT1? Is that CTL or CT1? Kayaknya time date CT1. Oke. Ada time date CTL, mana sekarang local time-nya itu 2026 hari Sabtu. Universal time hari sistem dan time zone-nya dia pakai Amerika New York. Kalau kita di sini, saya sekarang udah jam 20:17. Kalau di sini itu masih 7:17 untuk local time-nya, kita beda sekitar jam 11 jam ya. Ya, kita beda sekitar 11 jam. Oke, kemudian kita lanjut. Selanjutnya itu ada tentang using the command line. I think we already do this. Oke, tapi kita akan coba yang belum kita coba ya, dimana ini caranya kita pakai command line. Kita akan coba yang belum kita coba teman-teman. Dimana yang pertama itu kita akan coba untuk host and tab, atau host and tab plus tab, atau host name tab, atau host name CTL. Oke, kita coba yang pertama dulu, host and tab, host and tab. Oke, salah saya, host and tab. Oke, masih salah juga. Sepertinya ini harus besar host and. Oke, saya aja. Oh,
daripada kita salah-salah mulu ya. Lanjut aja. Yang kedua itu ada hostname tab plus tab. Hostname tab plus tab. The special hostname is invalid. Sampai ya. Oh, saya lupa lihat ininya. Ternyata ini tuh kita host baru ketekan tab, jangan ditulis. Sorry. Oke, pertama kita host. Kalau host name tab plus tab itu apa? Oke. Kalau kita pakai host name tab itu itu CTL ya. CTL. Sih. Saya tekan enter ya. Untuk seperti ini. Oke. Kemudian ada pass help. Sini tulisannya monitor fitur console log is under operator 2, tapi karena saya dari dulu belum buat operator 2 nya ya, jadi kita lanjut aja ke yang selanjutnya, itu tentang accessing a Linux system. Oke, kita sebagai student use on the workstation machine is the lab command to prepare your environment for the exercise and to ensure all the resources are available. Oke, kita akan bikin lab start access review. Virtual keempat, perbarui developer 1, WhatsApp pengguna, tetap kalian 2. Entah gimana caranya membuatnya. Kita akan matikan bagiannya, activity-nya. Oke, punya saya nge-lag. Oke, udah sangat nge-lag guys. Tunggu dulu.
definition error sesuai data apa yang terjadi lalu. Oke, selanjutnya kita langsung saja lanjut ke yang selanjutnya. Udah tadi, lanjut terakhir di ringkasan bahwa ternyata Linux ini dia mendukung banyak pengguna secara bersamaan dan setiap pengguna memiliki direktori atau home pribadi. Linux juga memiliki akun administratif yang diwakili oleh root pengguna. Pengguna ini tidak dimasukkan untuk penggunaan reguler karena tidak memiliki batasan dalam memodifikasi atau bahkan menghapus. Di beberapa lingkungan seperti virtualisasi atau komputasi awam, komputer mungkin tidak memiliki antarmuka grafis, di mana kita dapat berinteraksi dengan Linux dengan menggunakan antarmuka grafis atau antarmuka baris perintah. Guna pada lingkungan grafis bawahan yang banyak dan juga dia ini menyediakan sembilan layar mirip dengan banyak komputer desktop. Kokpit adalah antarmuka di web yang dapat digunakan dari jarak jauh dan Linux menggunakan kontrol virtual. Dan terakhir, Linux dan terminal menjalankan shell Linux. Shell berinteraksi dengan sistem secara lebih efisien menggunakan pintasan, perintah bawaan, dan pengurangan. Kita lanjut pada selanjutnya, yaitu tentang mengelola file di Linux, di mana kita bisa mengontrol keluaran perintah dan latihan terbimbing, manipulasi teks dan binar, kemudian mengedit file teks dan latihan terbimbing. Pertama adalah mengontrol keluaran perintah dengan tujuan mengendalikan keluaran perintah dengan menggunakan sintaks penyaringan dan pengalihan. Ungkapan terkenal di Linux semua adalah file menggambarkan arsitektur sistem operasi tersebut. Segala sesuatu dalam sistem sehingga file dan direktur direpresentasikan oleh sebuah deskriptor file deskriptor. File diabstraksikan di atas lapisan file virtual di kernel. Desain ini menyediakan antarmuka yang beragam untuk aplikasi dan pengguna. Linux juga menyertakan banyak teknik untuk memproses deskriptor file menjadi file yang dapat diakses pengguna. Salah satu teknik tersebut adalah pengalihan input dan output. Saat Anda membuka email, terminal sistem menerima input dari keyboard Anda dan mengirimkan output program serta kesalahan ke layar. Pengiriman pun menggunakan 3 aliran input output I atau O yang berbeda yang disebut masukan standar dan keluaran standar dan kesalahan standar di Linux. Aliran ini terbuka untuk setiap program saat dimulai. Misalnya seperti masukan standar, saluran, atau std adalah tempat program membaca inputnya. Kemudian kalau output teks normal ditransmisikan melalui keluaran standar atau std, pesan kesalahan yang mungkin dihasilkan oleh suatu program dikirimkan melalui kesalahan standar atau stder. Sensor ini memiliki algoritma data terminal, program, dan file, dan kita dapat memiliki kendali penuh atas bagaimana data tersebut mengalir. Shell menawarkan mekanisme untuk mengalihkan aliran data saat sebuah perintah dieksekusi. Akibatnya, Shell mungkin membaca perintah dari file dan menerima input interaktif dari pengguna atau program, mungkin mengabaikan pesan kesalahan yang kita anggap dia itu nggak membantu kita. Kemudian kita bisa menggunakan standar input untuk perintah di mana kita akan coba cat example txt, yaitu halo dunia. Kalau cat number example keluarkan halo dunia. Ada banyak ya, kita coba beberapa. Ambil kembali lingkungan lab, buka konsol, nggak bisa berhenti.
teman-teman, jadi mungkin itu saja untuk praktikum saya sampai pada hari ini, dimana saya sudah masuk pada bab ketiga tentang mengelola file di Linux. Nah, selanjutnya kita akan coba menjalankannya di file-file selanjutnya. Namun untuk sampai sekarang itu kita masih terbatas di tentang bagaimana kita mentransfer. Nah, sampai saat ini saya masih bab 3, di mana bab 3 itu adalah mengelola file Linux, mulai dari mengatur keluaran perintah, mengatur keluaran menggunakan input standar untuk perintah, ambil tes di atas output standar, mengalihkan keluaran standar, dan juga kita ada melihat kesalahan standar. Nah, ada sangat banyak yang bisa kita coba saat ini, tapi untuk saat ini kita berhenti dulu, dan saya akan mencoba untuk membukanya lagi hari nanti. Untuk otomatis dalam 34 menit saya akan menambahkan 12 hari, karena siapa tahu saya ada sedikit halangan atau apa yang menyebabkan saya jadi tidak bisa atau lupa untuk membukanya, makanya saya tambah 12 hari. Oke, untuk sekarang sampai di situ dulu penjelasan mengenai praktikum ketiga saya. Mohon maaf jikalau ada salah kata, dan juga jika ada banyak keributan, mohon maaf karena saya sedang berada di luar dari tempat saya biasa menjalankan praktikum saya. Akhir kata, saya Nikmal Nokoro pamit undur diri. Semoga kita diberi kesehatan untuk tetap bersama-sama bisa hidup di dunia ini, dan juga saya terkhususnya untuk saya bisa melanjutkan praktikum ini kembali. Saya Nikmal Nokoro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi